Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin Hamdani, NIM 201191050168, kelas dasar agrikultur B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agrikultur. Latar belakang eh, pada pandemi COVID yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 mengancam berbagai aspek kehidupan, termasuk penurunan produksi pangan dan pertanian. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan sebagai dampak lanjut dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, FAO dan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam panduan interimnya menekankan pentingnya ketahanan pangan dan sistem pengawasan keamanan pangan dunia atau FAO 2020, WHO 2020. Di Indonesia, pandemi COVID-19 sempat mengganggu sistem logistik pangan nasional, terutama di awal masa pandemi. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan, food security menjadi kunci dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Idealnya, negara berperan utama dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat. Jika pemerintah terlambat merespons situasi darurat ini, tentu rakyat akan menjadi korban. Memperkuat dan menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu program prioritas di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional adalah membangun kawasan food estate. Konsep pengembangan kawasan food estate menjawab berbagai persoalan di masa pandemi COVID-19 ini. Pengelolaan pertanian dalam kaitan pengembangan kawasan food estate tidak lagi ditempuh dengan cara biasa atau konvensional, tetapi menuntut peningkatan skala ekonomi atau economics of scale dan penerapan inovasi teknologi pertanian serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, program pengembangan kawasan food estate menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN 2020 sampai 2024 untuk memperkuat dan menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani terutama di masa pandemi ini. Apa itu food estate? Pertama, pengertian. Food estate secara harfiah merupakan kegiatan urusan perkebunan atau pertanian pangan. Dengan kata lain, food estate merupakan suatu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate dilakukan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal, yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Tujuan tersebut dapat tercapai pada akhir tahun 2024 melalui pencapaian sasaran sebagai berikut. Yang pertama, terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan food estate yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatnya produksi, indeks pertanaman, dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Yang ketiga, terbangunnya sistem logistik, pengolahan, dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital. Dan yang keempat, terbangnya korporasi petani yang mampu dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani.
Dan yang terakhir, meningkatnya daya dukung ekosistem untuk mendukung keberlanjutan kawasan food estate. Pendekatan pengembangan food estate. Pengembangan kawasan food estate dirancang berdasarkan 4 pendekatan. Yang pertama, pengembangan wilayah atau cluster. Yang kedua, integrasi sektor dan subsektor. Yang ketiga, lingkungan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat lokal atau local community development. Pendekatan program pengembangan kawasan food estate adalah secara terpadu antar multisektor terkait yang dikelola dalam satu sistem manajemen terpadu. Dengan pengembangan klaster atau agrocluster di dalam kawasan pertanian, penetapan komunitas unggulan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan serta prospek pemasaran hasilnya, pendekatan interaksi sektor dan subsektor atau dalam rangka mendorong program pengembangan usaha diversifikasi pangan dan bidang usaha pertanian lainnya adalah untuk mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur publik dan perwilayahan komunitas yang didasarkan kepada kajian dan pemetaan agroekologi zone atau AEZ. Pendekatan lingkungan berkelanjutan dilakukan melalui penataan alokasi pemanfaatan ruang yang seimbang antara kepentingan konservasi, pendekatan konservasi lingkungan dengan kepentingan usaha budidaya tanaman pangan dengan memberikan arahan bagi pengembangan kawasan agar memperhatikan prinsip-prinsip dan kaidah konservasi, seperti tidak berada pada kawasan hutan konservasi atau hutan lindung, serta hutan produksi bervegetasi baik. Pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan perekonomian lokal atau local community and economic development adalah melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pangan skala luas melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan investor yang mengedepankan prinsip berkembang dan maju bersama sebagai satuan mitra pembangunan dan mitra usaha dengan tetap memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom. Kementerian Usaha Pertanian adalah kerja sama usaha antar perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Perusahaan mitra adalah perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian, baik swasta maupun BUMN maupun BUMD, yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra. Perusahaan pertanian merupakan perusahaan yang dapat izin dari aparatur sektor pertanian. Apa itu ketahanan pangan? Pertama ada pengertian. Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan atau food sovereignty. Dengan kemandirian pangan atau food resilience, serta keamanan pangan atau food security, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara sendiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Yang kedua ada masalah. Masalah yang terjadi itu biasanya yang pertama perilaku produksi yang sangat dipengaruhi oleh iklim, karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai, lemahnya penanganan panen dan pasca panen, penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu atau melakukan monopoli, kartel, dan oligopoli. Apa itu perencanaan tata ruang? Pengertiannya yaitu tata ruang diambil dari buku pengantar hukum tata ruang pada tahun 2016 karya Yunus Wahid, yaitu merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkungan kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Jenis perencanaan tata ruang. Yang pertama ada perencanaan tata ruang wilayah nasional.
Perencanaan tata ruang wilayah nasional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama 5 tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Yang kedua ada perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Dan yang terakhir ada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Apa itu pertanian? Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman. Bagaimana hubungan food estate dengan perencanaan tata ruang? Pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani dirancang dengan konsep pengembangan sistem produksi pangan secara terintegrasi pada kawasan lahan yang sangat luas. Pengembangan food estate menempati pada beberapa klaster atau agrocluster yang merupakan bagian dari kawasan pertanian. Klaster tersebut merupakan konsentrasi geografis dari petani dan pelaku usaha pertanian, kelembagaan pendukung, dan pengusaha terkait yang bekerja dalam satu rantai produksi suatu komoditas pertanian, saling berhubungan dan membangun jejaring nilai dalam menghadapi tantangan maupun mengambil kesempatan bersama. Adapun konsep tata ruang dalam perencanaan tata ruang meliputi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL karena konsep dasar strategis mengenai kawasan ini adalah untuk pertanian. Pematangan konsep tersebut dirinya berharap tidak ada kawasan yang tidak dapat digunakan dan dapat berfungsi secara maksimal, termasuk sosialisasi yang memegang peranan penting. Hubungan food estate dengan perencanaan tata ruang lainnya adalah adanya dokumen RT/RW yang menjadi perda agar menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan. Terkait pengembangan ke depan, nantinya ada 3 macam dokumen yang akan diberikan kepada investor, yakni desain food estate, pedoman pelaksanaan investasi di bidang pangan, dan yang terakhir development plan. Lanjut pada hubungan food estate dengan aspek pertanian atau agrikultur. Pengembangan kawasan food estate lebih menekankan pada pengembangan usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, efisien dan menguntungkan petani. Pemanfaatan inovasi teknologi terkini diintegrasikan dengan konsep pertanian yang terpadu, yang lebih menekankan pada tata laksana untuk memadukan komoditas pangan dengan tanaman lainnya atau tanaman dengan ternak pada luasan lahan tertentu, sehingga mampu memberikan keuntungan lebih bagi petani, lingkungan, dan konsumen. Dalam pengembangan kawasan food estate akan ditanamkan nilai-nilai bisnis kepada petani dan berusaha mengambil seluruh potensi bisnis atau nilai lambat yang ada dalam keseluruhan rangkaian kegiatan proses produksi pertanian yang dilakukan secara terintegrasi. Nilai tambah tersebut bukan hanya sekedar kegiatan produksi, namun menyangkut pendapatan dari bisnis lain, seperti input sarana produksi, misalnya memproduksi dan menjual benih dan pupuk organik, pengolahan dan penanganan pasca panen, serta nilai tambah pemasaran yaitu dengan kualitas lebih baik dan jangkauan pemasaran lebih jauh. Melalui konsolidasi usaha di sepanjang rantai nilai pengadaan sarana dan prasarana usaha tani, pengolahan hasil usaha tani, dan pemasaran hasil hingga ke konsumen akhir. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.